Assalamualaikum, selamat hari Senin semuanya. Semangat Senin. Saya Kak Rose, hari ini juga semangat tentunya. Bersama Om Daniel di pojok sana untuk menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah, ada beberapa bintang tamu yang sudah siap berbagi cerita juga dengan kita hari ini. Tapi kita ke pojokan dulu yuk, pemanasan dulu. Kita bahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Menjadi sorotan publik, menuai banyak pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah ya, hari ini lagi ramai bener itu adalah video ya di mana Chef Juna itu terlibat aksi pepet-pepetan di jalan bersama seorang ada supir truk gitu. Terus habis gitu dia turun ke jalan marah-marah, divideoin ya kan. Zaman sekarang memang tak luput dari video-video begitu ya. Nah ini ramai, ada videonya mau kita tag ya. Jadi pokoknya Chef Junanya marah karena ngerasa kok kenapa sih dipepet-pepet gitu kan. Terus habis gitu pas dia mau marah malah gini, ini yang juri masak-masak ya, juri masak-masak. Aku ingin tanya tuh sama reaksinya Juna ya. Ketika gitu ada yang kenal gitu, jadi marahnya agak ragu-ragu gitu nggak sih? Coba kita lihat seperti apa cuplikan videonya berikut ini. Enggak nyerepet enggak? Ya tapi gua tegur baik-baik. Sorry bang. Apa? Ini master kan, master chef kan? Hah? Ya udah, karena lu master chef, nih gua sering nonton, ya udah, gua sorry minta maaf. Ya. Ya, hati-hati nyetir. Ya udah, minta maaf juga, Bapak juga minta maaf tadi apa? Saya ngapain minta maaf? Tadi Pun ya. Aku enggak. HP gua mati loh. Tadi dulu Pak, ini. Jangan sentuh gua. Jangan sentuh. Bukan itu, lu mau minta maafin gua? Mau maafin gua? Mau maafin gua? Maafin lu, gua udah maafin lu. Tadi minta sama Gua gua. bilang Gua rekaman lu gua. Ini menjadi pertanyaan, apakah supir truk itu masih terus akan menyaksikan Chef Juna atau enggak? Karena gue sering nonton gitu. Ya itulah ya, sering terjadi ya perselisihan di jalan gitu. Jadi Chef Junanya nggak mau minta maaf karena dia ngerasa nggak salah. Sementara menurut supir truknya tadi, kayaknya kamu tadi sempat mengucapkan kata-kata makian gitu ya. Ini nggak tahu, ini udah berhenti belum sih berantemnya? Udah ya? Udah sih harusnya. Ini kalau zaman sekarang ada keributan harus gitu ya, dua-duanya pasang ini handphone, pasang video. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, lihat dulu cek baterai ada aman. Komentar netizen coba kita lihat berikut ini. Sengaja itu supir truknya panjangin masalahnya karena tahu itu Chef Juna. Biar panjang apa kontennya. Yang berikut, Chef Juna cekcok sama Mandra. Emang ada videonya dari sisi Chef Juna ada emang? Nggak tahu. Oke. Yang berikutnya, netizen lebih penasaran cewek yang di sebelah Chef Juna. Emang ada? Ada cewek yang video juga. Oh coba putar lagi dong. Iya. Salah fokus. Yang berikut, wah bang driver baik-baik masuk pressure test lu. Lanjut berikutnya, ngakak supir taksinya pengen terkenal mancing-mancing mulu katanya. Dipegang, jangan pegang saya, jangan sentuh saya. Berani-beraninya pegang Chef Juna. Oke, yang berikut ini juga rame dan viral gara-gara dia posting foto ya. Ada Kiki Farel. Kiki Farel kemarin juga sempat apa istilahnya turut terseret dalam komentar-komentar netizen gara-gara dia memposting foto ketika dia datang ke peringatan tahlilan 7 harian almarhum putranya Tamara Tiasmara begitu ya, yang kemudian itu menuai komentar bahwa kok Tamaranya kayaknya nggak kelihatan sedih, kok malah bisa make up, ini kayak foto bukan foto tahlilan tapi kayak foto lagi halal bihalal gitu kan ya. Nah kita tanya sekarang sama Kiki Farel, sebenarnya kenapa dia mesti klarifikasi, siapa yang meminta dia untuk klarifikasi dan apa sesungguhnya yang terjadi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kiki Farel, artis kelahiran 1986 yang mengawali karirnya dalam sinetron Bukan Diriku pada 2006 dan dikenal saat mengikuti ajang pencarian bakat bersama mendiang ibunya pada 2008 ini merupakan teman Tamara Tiasmara yang anaknya Dante meninggal karena diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi saat berenang. Tamara dihujat netizen tidak menunjukkan kesedihan karena memakai make up mengkarli rambut hingga tersenyum ceria ketika berfoto bersama teman-temannya di acara tahlilan 7 harian almarhum Dante. Kiki yang datang ke acara tahlilan 7 harian almarhum Dante ini mengaku sangat tidak mungkin Tamara terlibat di kasus pembunuhan anaknya bersama kekasihnya, hingga kemarin Kiki memberikan klarifikasi foto Tamara yang beredar diunggah menggunakan filter sehingga terlihat memakai make up. Seperti apa kondisi terkini Tamara? Dan apa alasan Kiki tidak setuju dengan hubungan Tamara dan kekasihnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Baik, kita sudah bersama dengan Kiki Farel. Kiki Farel juga Iya. termasuk salah satu temannya Tamara ya. Kamu Iya. panggilnya siapa? Ara ya? Ara. Udah kenal berapa tahun kira-kira kurang lebih? Hampir 2 tahun kali ya. Oh, hampir 2 tahun. Iya. Ini ada artikel viral foto Tamara pakai make up dan tersenyum di tahlilan. Kiki Farel itu diedit. Nah ini kamu kan sempat klarifikasi, kamu bilang bahwa memang ini foto diambil pakai kamera kamu, tapi kamu nggak posting ya? Posting di story sih. Posting di story Posting di aja. Terus story. ada teman kamu yang posting. Iya, jadi aku posting di story kan udah hilang 24 jam. Aku posting nggak edit-edit gitu kan. Karena ya udah sih cuman posting aja nggak perlu diedit. Nah, terus notis saya itu dari beberapa hari yang lalu ada temen nge-DM, "Kak, ini muncul terus nih di apa? Explore. Explore aku gitu kan. Oh, iya itu kemarin pas 7 harian, ya udah aku gitu aja. Terus akhirnya ada beberapa orang temen juga ngomong kayak gitu, hal yang sama aku baca ulang lagi, oh ternyata kok nggak enak ya, dan aku lihat-lihat makin banyak juga yang ngomong gitu Nggak kan. enaknya itu apa yang menurut kamu Ya nggak itu enak? dibilangnya kok ceria banget, kok temen-temennya begini begitu apa segala macam Kak Ros. Aku pertama aku diemin aja kan, terus pas aku kemarin sebelum aku posting aku mikir itu kayaknya foto yang dari gue foto deh di handphone gue deh. Terus aku kirim kan ke teman-teman yang ada di situ kan. Tapi perasaan arahnya nggak se-make up ini gitu. Nah aku langsung bandingin tuh sebelum aku posting. Aku bandingin sama foto aslinya, sama aku punya ini masih ada kok di handphone. Terus aku bandingin sama yang beredar, ternyata memang beda banget. Ini diedit. Tapi emang make upan juga emang. Make upan, aku nggak merhatiin kalau dia tuh make upan sih, gitu kan. Aku masih nyimpan fotonya sekarang. Coba ini kan kamu sendiri juga bilang gitu ya bahwa kamu dulu waktu mamamu meninggal juga sedih banget gitu kan, ada kan kamu bilang Iya di bawah. di bawah-bawah lagi ya. Tapi kemudian setelah berapa hari kamu sudah mulai bisa untuk apa ya Ya istilahnya? untuk tampilan lebih baik lagi lah. Tampilan lebih baik lagi gitu. Karena kan ketemu hari ke-7 itu kan kayak besoknya udah nggak ada nih Kak Ros. Pasti yang datang tuh lebih banyak gitu kan. Ya pengen rapih aja gitu di depan tamu-tamu yang datang. Siapa kan yang pengen enak rapih, juga. Mas? Nggak waktu aku ngejelasin gitu kan. Jadi kayaknya Tamara pun melakukan hal yang sama gitu kan. Pasti dia juga pengen lebih rapih lah gitu kan. Dan itu kan hari ke-7 dibandingin dengan teman kita yang lain di hari yang pertama. Itu kan pasti beda banget. Oke, beda gitu. banget seperti Beda banget. kondisinya. Coba kita lihat lagi, coba ini detail fotonya yang kemudian menuai komentar netizen. Coba kita lihat lagi fotonya yang rame-rame tuh. Ini ya kan kalau dari dekat itu kan ada 2 gitu ya. Terus ada beberapa foto juga. Ada lagi kan yang kemarin yang berdua ini gitu kan. Ini kan dilihat tuh orang kok cantik aja ya karena terlihat cantik ya. Dan rapi gitu, proper. Posenya ini nih yang banyak menuai juga komentar nih sebenarnya acara apa sih gitu kan. Terus kemudian juga banyak netizen yang membandingkan fotonya dengan foto waktu yang sempat beredar waktu BCL ya. Ada tuh kemudian yang disanding-sandingkan, yang satu kelihatan banget habis nangis gitu. Sementara kok yang ini rapih aja gitu. Ya nggak? Ada nggak fotonya? Kalau nggak ada, hari ini coba kita lihat dari Tamara sendiri ada posting foto. Dia nge-repost foto. Iya, udah ada belum? Hari ini Ara juga merepost foto dari temannya gitu. Nah ini foto adalah foto kondisi ketika di hari sang putra meninggal. Nih, ini dibandingin kan, ini kan mukanya sedih sekali gitu. Sementara Tamara yang sebelumnya kok kelihatannya masih bisa senyum, yang cantik banget gitu. Nah yang sebelah kiri ini dari Nona Anggi, ini di-repost ya oleh Ara gitu ya. Ini foto pada saat kejadian begitu ya. Nah ini ekspresinya yang kita bisa lihat. Itu sih yang hari ini diposting sama Ara ya. Kamu sendiri Kiki Farel pada saat kejadian gitu, kamu belum sempat datang atau kamu hanya datang memang di hari ke-7 ini? Kejadian aku lagi syuting juga di PH yang sama tapi di judul yang berbeda. Terus juga besoknya aku tanya sama temen, belum ada yang bisa barengan. Terus akhirnya dari temen juga nanti aja barengan hari ke-7 gitu. Nah, tapi aku juga ngelihat beberapa di media, muka Ara di hari pertama pun beda sama yang sekarang. Itu beda, ini kan hari ke-7 dan udah mau selesai Ini juga. makan-makan kapan nih? Ini udah tahun lalu. Oh ini tahun lalu ya. Orang melihat soalnya kayak gini tahun lalu sama yang 7 harian kok ya ekspresinya apa memang dia mukanya gitu? Emang dia gitu Kak Ros, kan aku pernah nih janjian sama dia, sama Soraya Rashid juga. Dia ngajakin nih, tapi dia nggak jadi, ada masalah lah sama pacarnya waktu itu gitu kan. Tapi dia tuh cerita sambil tersenyum, padahal itu masalahnya aku tahu kayak gimana gitu. Jadi masalah kayaknya berat. agak lumayan, tapi berarti dia tuh tipe orang yang ceria kalau menurut aku ya. Gitu, walaupun ada masalah dia menceritakan ke orang dengan
Bisa sambil Ya, senyum gitu. Iya kayak gitu, dan emang hari-hari kayak gitu Oh, dia orangnya. cerita ada masalah sama pacarnya, ini pacarnya yang ini. Yang itu ya, kan emang pacarnya itu aja gitu. Oh, Tapi oke. masalah apa-apanya, aku juga nggak nanya dan nggak mau berusaha cari tahu gitu. Tapi memang sempat cerita ada masalah juga dengan pacarnya. Ya wajar sih ya, pacaran pasti kan ada masalah Oke. gitu. Nah, kamu sendiri tahu beritanya tentang tragedi yang menimpa Ara itu dari mana? Dari temen-temen gitu kan, karena kan emang kita kan ya syutingnya kan itu aja kan temen-temennya ya. Di hari pertama aku cuman taunya Dante meninggal karena di kolam renang, entah itu tenggelam atau apa gitu kan. Tapi aku tuh nggak berani untuk nyari tahu hubungin Ara, kondisi apa segala macam, karena itu pasti kan stres banget kan. Apalagi di hari keberapa aku baru denger kayak ada kejanggalan gitu kan. Makanya aku diem dulu sampai bener-bener tahu masalahnya. Nah makanya kemarin pas ketahuan CCTV ternyata memang Terlihat tuh ya. meninggalnya ada orang yang melakukan itu, baru aku ya ikut ngeposting juga, ikut ngebantu juga, bikin hashtag Justice for Dante juga segala macam Justice kayak for gitu. Dante. Oke, kamu sendiri kenal, pernah ketemu, dikenalkan sama pacarnya yang sekarang menjadi tersangka itu? Enggak, waktu ketemu beberapa kali ketemu sama Ara, syuting juga dia nggak pernah ajak pacarnya. Tapi memang ya aku tahu cuma sekedar namanya aja gitu. Nama dan cerita-cerita tentang Cerita dia. dikit doang sih. Oke, ini statement kamu ya, yang kayaknya tersirat bahwa kamu sebenarnya tak menyetujui hubungan Ara dengan YA, begitu. Kita lihat yang berikut. Saya dan temen-temen terdekatnya Tamara memang nggak setuju sih gitu. Dari udah lama. Saya kenal Aranya tuh udah setahunan lebih gitu kan. Baru pertama kali diceritain aja saya udah nggak setuju gitu. Tapi tetap lanjut ya, kita kan nggak bisa memaksakan orang juga. Karena yang berhubungan kan ya mereka gitu loh ya, ceweknya sama cowoknya. Kita sebagai teman hanya sebatas untuk mengingatkan, tapi balik lagi ke orangnya. Oke, ini kenapa kamu bisa mengeluarkan statement seperti itu gitu, sampai teman-teman yang lain menganggap ya baiknya nggak usah sama itulah Ya gitu. ada lah Haros gitu kan. Maksudnya aku nggak berani, nggak Apa? Cerita apa KDRT? aku nggak berani komentar apapun gitu kan. Aku cuma sekedar nggak setuju gitu kan. Kenapa sampai kamu bisa nggak setuju gitu kan? Itu kan ada ya. Mungkin orangnya nanti yang bersangkutan yang Ada ngomong sebuah aja. cerita yang membuat ada cerita yang teman-teman yang nggak setuju. Aku cuma sebatas itu aja. Ini berkaitan dengan masa lalu atau perlakuannya dia yang sekarang? No comment kali ya Haros, nggak enak gitu kan. Biar yang bersangkutan aja, mungkin nanti kalau udah reda, udah nggak ke bolak-balik ke polisi lagi gitu. Kamu nggak setujunya atau teman-teman banyak yang menyarankan udah nggak usah lama dia aja, itu pertimbangannya apa, supaya apa? Ya, ya gitulah Haros, gitulah. Apa? Ara bisa dapat yang lebih bagus Ya, lagi, ya, lebih baik lagi. ya pastinya secara keseluruhan ya pasti berharap teman-teman dapat yang lebih baik lagi. Oke. Nah, ini juga ada kan nih yang kemarin orang jadi mencari tahu ini sosok YA itu siapa sih? Kemudian ada video video atau pernikahannya, dia sudah pernah menikah di tahun 2019 nih. Ini apakah kamu juga tahu ini atau dia pernah bercerita? Aku tahu, cuman aku tuh cuma sekedar tahu aja Ara pacaran sama siapa, orangnya udah berkeluarga sebelumnya, tapi untuk detailnya kerjanya apa, tinggal di mana, terus gimana hubungannya segala macam, aku nggak berani untuk nanya lebih jauh. Kan dia katanya udah pacaran 2,5 tahun ya? Iya, 2,5, udah. kamu temenan 2 tahun, sekitar itulah. Ya, sekitar itu kan. Kalau FTV ini kan bukan kayak stripnya setiap hari ketemu Karos. Kadang misalnya di bulan ini kita syuting bareng, nanti ketemu lagi gitu kan. Hanya sekedar itu. Dan aku juga tipe orang yang nggak mau, kalau dia nggak cerita ya udah nggak usah nanya. Ini 2019 kan, kalau 2,5 tahun dari itu berarti dari Lo kenal 2020. 2022-an lah. 2022-an, Iya, kenal sama Ara, 2021. pernah syuting bareng. Itu tapi dia udah pacaran waktu itu? Udah. 2022 udah pacaran. Oke, baiklah. Nah, ini kan juga ada nih, kita pengen tahu karena kita lihat-lihat juga ini sosok ini yang menjadi tersangka itu teman artisnya banyak gitu ya. Ya, ada teman artis atau pernah berinteraksi lah dengan artis ya. Kita lihat ada fotonya pernah bareng Raffi Ahmad gitu kan, ada Mbak Imbong juga waktu itu. Nah, ya. Nih, ini ada deh Putra Siregar ya? Iya. Yang dipukulin, yang dipenjara. Sekarang yang mukulin jadi tersangka pembunuhan anak, Justice for Dante gitu ya. Jadi ini ternyata waktu ada kasus pemukulan waktu itu di klub ya, itu yang menyeret adanya Putra Siregar masuk penjara, itu ternyata salah satu yang mengeroyok itu adalah si tersangka ini. Demikian juga ada ini kemudian muncul Bilar juga ini dari Septia Siregar juga.
Dia juga yang dulu pernah ngeroyok aku bersama belasan temannya, ini cerita dari Rizky Bilar. Takutnya kalau dibiarin makin banyak korban. Nah ini cerita-cerita seperti ini kamu pernah dengar nggak sebelumnya? Kalau yang di klub itu aku denger, cuman si Putra ini sama siapanya aku nggak tahu gitu kan, karena aku nggak. Oh jadi kamu nggak tahu kalau itu ada YA yang ikutan? Nggak tahu, karena aku juga nggak, maksudnya oh ya udahlah gitu. Aku kan kalau Putra kan ya aku kenal, bukan kenal secara langsung ya, maksud tahu gitu kan. Tapi kalau sama siapanya aku nggak kenal dan nggak tahu juga kalau itu YA. Kalau Bilar? Nggak taunya karena lihat di sosmed aja sih. Sosmed aja, jadi kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak pernah ketemu juga? Nggak pernah. Pada saat 7 harian juga nggak ada itu orang? Nggak ada. Nggak ada. Aku juga nanya sama temen-temen yang cewek kan, kalau temen cewek lebih deket sama Ara kan. Ini datang nggak sih? Datang? Nggak datang. Oh ya udah, aku cuma sekedar nanya itu aja. Nah pada saat 7 harian itu dia cerita apa sih Ara? Atau sempat ngobrol apa kalian? Nggak banyak ngobrol Kak Ros, karena tamu banyak, dia juga harus nyapa tamu yang lainnya. Terus pas aku datang juga aku kebagian di tenda luar. Ketika acara udah selesai, temen yang udah datang duluan pulang, aku baru masuk. Ya memang beda banget tampilan Ara yang waktu pertama kali aku ketemu di rumah itu pada 7 harian sama foto yang sebelum kita pulang gitu. Ya mungkin dia berusaha untuk ceria gitu. Makanya di foto teman-teman juga berusaha untuk menenangkan walaupun cuma hanya sesaat. Makanya foto-foto itu terlihat kayak kok ceria banget sih, karena kita biar berusaha untuk bikin dia ceria. Jadi gitu. sepanjang acara kalau kamu yang lihat ya wajahnya tidak seceria di foto gitu Iya. ya. Jadi pada saat di foto, nah itu baru momen itu aja kelihatan senyum cekrek gitu ya. Habis foto pun dia langsung mondar-mandir ke sana, balik sana ke sini, nyapa-nyapa yang lainnya, ngucapin terima kasih segala macam. Jadi nggak banyak ngobrol. Nah ini setelah kemudian ramai gitu ya, dan sampai kamu harus mengklarifikasi mengenai foto itu, bahwa foto itu telah mengalami proses filter gitu ya. Ara sempat menghubungin kamu nggak sih? Aku justru yang hubungin duluan. Ra, ini tadi aku posting ya. Maksudnya karena aku juga nggak enak sama Ara kan, karena di situ ada aku dan jadinya kayak kita yang minta foto gitu, jadinya kita yang bikin suasana kayak gini. Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu kan. Ya aku juga tahu kok gitu kan gimana tampilan kamu sebelum foto sama pas di foto. Ini hikmahnya apa jadi kamu sebagai public figure gitu ya? Ya ketika ada mungkin ya kita juga nggak berharap ada kejadian yang serupa. Kalau mau foto bareng gitu, ya kan? Ekspresinya? Ya gimana waktu ya mungkin ya teman-teman yang lainnya sih kenapa ceria-ceria mungkin berusaha untuk memberi semangat. Ya memberi semangat ya. Aku juga udah nggak usah terlalu ceria, lagi berduka loh. Aku juga bilang kayak gitu karena aku kan ngalamin hal yang sama belum lama ini kan. Jadi aku tahu banget gimana rasanya ditinggal orang. Tapi di versi teman-teman yang lain mungkin kenapa ceria-ceria ya pengen menghibur aja. Tapi setelah itu Ara tuh kayak orang linglung aja sih, bolak-balik sana. Dia nggak banyak ngobrol sama kita. Nggak banyak ngobrol. Jadi kamu lihat bahwa itu memang beda dengan Ara yang sehari-hari. Beda banget. Tadi juga sempat bilang dari hari pertama sampai hari ke-6 Ara itu nggak mau mandi. Karena di kamar mandi itu ada barang-barang anaknya. Justru mamahnya yang menyarankan udahlah tampil lebih rapi gitu loh. Jadi memang orang tuanya dia moodnya juga lebih baik ya, nggak terlalu sedih dan depresi gitu. Dan dia kan masih bolak-balik BAP Kak Ros. Kalau dia masih depresi, masih nangis-nangisan, masih ya belum bisa diminta keterangan, itu nggak akan bisa ngeluarin keterangan. Makanya dia berusaha untuk tampil ya lebih baik lagi. Jadi dari penampilan rapi supaya semangatnya juga agak naik sedikit, supaya dia punya energi untuk menyelesaikan kasus ini. Iya gitu betul. Ya. Baik. Kiki Farel nanti kita ngobrol lagi. Ada Bella Safira sekarang. Nah, ini kita mau tanya-tanya pengalamannya dia mendampingi sang suami dulu ya, berdinas sebagai tentara dan menjadi ibu persit ya. Ini kita mau tanya karena ada temen kita Ayu Ting Ting kan kemarin tunangan ya kan. Iya. Jadi ibu persit tuh. Gimana suka dukanya menjadi artis tetapi juga punya peran yang berbeda gitu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bella Safira, artis sekaligus penyanyi kelahiran 1972 ini mengawali karirnya menjadi finalis Gadis Sampul tahun 1988 dan pernah bermain di sinetron Dewi Fortuna pada 1999. Bella yang menikah dengan petinggi TNI Agus Surya Bakti pada 2013 serta mempunyai 2 anak sambung ini kerap menemani suaminya berdinas. Bella yang kerap traveling hingga ke Vietnam, Macau, dan Hong Kong ini mengaku traveling bersama teman-temannya tidak mudah karena selera makanan yang berbeda, mood berubah-ubah hingga travel agent bermasalah. Bella yang sempat ditentang keluarganya termasuk ibunya untuk menjadi mualaf hingga hubungan keduanya sempat merenggang, namun sudah membaik ini 29 November kemarin mengunggah momen ulang tahun ibunya ke-84 dan menyebut keluarganya memiliki toleransi karena kerap menemaninya berbuka puasa.
Benarkah Bella berpenampilan sederhana karena profesi sang suami? Dan bagaimana tanggapan Bella yang disebut awet muda meski sudah berusia 51 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sedang bersama dengan Bella Safira. Ya, kenapa Bu Bella? Oh, dia mau koreksi ya, bukan 72, 73. Ya, sebelum kita ngobrol, kita lihat dari kompilasi aktingnya Bella Safira waktu, aduh ini sinetron, apa sih dulu yang stripnya panjang? Dewi Fortuna. Dewi Fortuna. Dewi Fortuna. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Pak, Raja kan bukan anak kecil lagi. Nanti dia terluka. Dan luka itu akan dibawa sepanjang hidupnya kalau Papa terus-terusan memperlakukan dia seperti anak kecil. Oke. Aku hargai kegigihan kamu untuk meminta aku jadi model iklan. Tapi kalau aku harus bilang, aku nggak bisa terima. Batman? Oh, drama banget sih. Batman tuh di Amerika sana tahu nggak? Itu tadi raja jalanan. Masa nggak tahu sih raja jalanan? Aduh. Masih sama loh, masih awet muda. Gocap nih sekarang. Gocap Udah 50 ya, Mak? Iya. Masih 50. Kan 50 is the new 30 ya kan? Oke lah ya, Oke. yang penting happy. Tapi lihat tadi cuplikan-cuplikan gitu gimana perasaannya? Kangen. Kangen seru ya. Syuting, Mbak. Dibolehin nggak misalnya ada tawaran di syuting lagi, dibolehin nggak Mas Mami? Nggak tahu, nggak ngerti. Kalau nyanyi Nggak masih berani boleh. ngomong. Nyanyi masih boleh. Ada sih aku tuh kayak nyolong-nyolong apa namanya iseng nanya gitu kan, nyoba-nyoba gitu. Terus? Datar, nggak pernah ekspresi Cuman jawabannya. gini, cuman gitu? Iya, cuman kayak enggak, lirik setengah senti. Kayak Bombastic side eyes. bombastic side eye. Jeng. Iya, kayak cuma ngelirik setengah senti, jadi nggak jelas. Aku nggak bisa apa nih interpretnya apa gitu arti beliau. Nah ini nih yang mau kita tanya nih, kan dari artis yang udah terkenal malang melintang di mana-mana kemudian menikah menjadi mendampingi suami menjadi ibu Mendampingi persit suami, gitu ya kan. ya. Nah, ini kan juga akan ada insya Allah ya, kita doakan lancar. Ayu Ting Ting amin. kemarin juga dilamar sama seorang tentara juga. Nah kamu boleh dong cerita gimana itu adaptasinya awal-awal? Not that easy, Fargoso. Tidak segampang itu, Fargoso. Tapi ya aku seneng lah, namanya punya temen adik ya di dunia entertain. Terus dia ya mungkin melihat, nggak tahu deh, mungkin punya bayangan atau harapan ya kan. Nanti aku bisa seperti itu, sebaik itu ya. Kenapa enggak gitu? Aku Kayak apa sih seneng tantangannya lah. kalau boleh sharing? Apa yang sempat berkecamuk di perasaan tuh apa? Jujur. Gini, aku nikah itu udah bukan umur muda. Jadi kita kayak udah siap dengan diri sendiri. Segala hal yang bakal, ibaratnya nih waktu aku muda, dari umur 12 tahun aku udah model iklan ya, sampai aku nikah usia 40. Jadi itu perjalanan yang panjang banget, ya kan, dengan segala dinamika. Jadi kita udah selesai. Udah full ya kan? Udah fulfill gitu loh dengan urusan diri kita sendiri gitu. Kalau itu belum tercapai, ya pasti akan banyak pergolakan-pergolakan. Oke, ya. Internal disturbance gitu. Oke, kalau boleh tahu apa sih internal disturbance alias gejolak-gejolak dalam hati, padahal sudah fulfill ya. Ya, Udah 40 tahun tuh kayaknya udah ngerti, udah tahu jati diri seperti Enggak, apa. Ayu umurnya berapa? Ayu itu Ayu umurnya 30. 31 ya? Kok hafal? Luar biasa. Ya, tapi ya kan bukan patokan, umur bukan patokan ya. Cuman kan tetap aja memasuki dunia baru, adaptasi itu pasti Ya, ada adaptasi pergolakan. paling berat. Apakah Ayu! itu? Semangat akan Ayu! berikutnya kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.